Shalom, selamat pagi sahabat TRW yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang keuangan ya. Kita sudah dengar beberapa hari kemarin dari teman-teman tentang keuangan. Buat saya juga materi yang sangat penting dan seringkali kita butuhkan. Sehingga kita perlu memahami yang lebih dengan sesama, bukan karena kita memiliki banyak uang atau sedikit uang, melainkan bagaimana kita mengelola apa yang ada di tangan kita. Kita harus mengerti segala sesuatu yang tidak bisa kita kelola kita akan mengalami yang namanya kehilangan. Nah, jadi jika kondisi keuangan kita atau kalau Bapak Ibu terus-menerus mengalami defisit, mengalami masalah, sebetulnya kemungkinan besar yang menjadi masalah itu adalah dalam hal mengelola keuangan. Sekali lagi, apa yang tidak bisa kita kelola, maka kita akan mengalami kehilangan. Matius 25 tentang perumpamaan tentang talenta. Di situ di Matius 25 dikatakan bahwa ada orang yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Yang 5 talenta, ya, yang 5 talenta menjalankan usahanya, diperintahkan oleh tuannya, sehingga ia bisa mengembangkan menjadi 10 talenta. Yang diberi 2 talenta pun demikian, dia menjalankan 2 talenta, yang Tuhan percayakan menjadi 4 talenta. Ya, tetapi yang dikasih 1 talenta, dia tidak tahu ya bagaimana dia harus mengembangkan, harus melakukannya, sehingga apa yang dia punya diberikan kepada yang 5 talenta. Nah, dalam hal ini yang paling penting dalam satu kehidupan adalah mengelola apa yang ada di tangan kita. Kalau saudara tidak bisa mengelolanya, sekali lagi, maka saudara akan kehilangan apa yang tidak bisa dikelola. Banyak orang bermasalah dalam keuangan, tidak bisa mengelola karena tidak bisa mengelola keuangan dengan benar. Seberapa besar pun atau seberapa sedikit pun uang yang kita dapatkan, kita perlu terampil dalam mengelolanya supaya tidak mengalami kesulitan keuangan, sehingga kita tidak mengalami yang namanya tekanan hidup menjadi berat, bahkan kita memikul beban yang seharusnya tidak perlu kita pikul. Saya diingatkan tentang waktu pembelajaran dulu di SMA ya, tentang namanya rumus tentang gaya ya, tentang gaya. Di situ ada rumus namanya P ya. P itu tekanan sama dengan F per A. F itu gaya dan luas penampang tempat gaya bekerja. Jadi P sama dengan F per A. Jadi kalau kalau tekanan itu besar, artinya kita menerima gaya yang berlebihan karena kemampuan kita menampungnya kecil. Jadi orang yang mengalami tekanan, kalau bahasa cepatnya adalah hidup terlalu kelebihan banyak gaya. Jadi orang yang mengalami banyak tekanan selalu kehidupan yang gaya yang berlebihan. Sehingga orang Sunda bilang kelobaan gaya ya. Logai, banyak loba gaya. Nah, oleh karena itu Tuhan mau kita terampil mengelolanya. Ya, yang paling penting dalam kehidupan adalah mengelolanya. Kita bisa mengelola, kalau jika nggak bisa mengelola waktu, kita akan kehilangan waktu. Kalau saudara nggak bisa mengelola kesehatan, kita akan kehilangan kesehatan. Bahkan kalau kita nggak bisa mengelola pasangan kita pun akan kehilangan pasangan kita. Ya, jadi kita dalam kehidupan kita ini, hari ini kita akan belajar. Kita harus firman yang memberikan pengetahuan tentang bagaimana mengelola itu. Sebenarnya saya ada banyak sekali di sini, mau dijabarkan dari 1 sampai 7 ya, tapi mungkin 1 sampai 3 saja. Pengetahuan firman Tuhan supaya kita bisa mengerti firman yang dikatakan gini, kita tidak usah mengejar apa yang bisa datang sendiri. Ya. Nah, yang pertama, tidak ada hubungannya antara punya banyak uang dengan kebahagiaan. Tidak ada hubungan yang pasti. Tidak ada jaminan kalau saudara punya banyak uang, maka hidup saudara akan bahagia. Ya, bahkan banyak orang punya banyak uang, hidupnya tidak bahagia.
Bahkan tidak ada satu jaminan pesta pernikahan yang luar biasa, berapapun besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pernikahan yang diharapkan untuk bahagia, ternyata eh, itu pun bukan jaminan. Uang hanya mengungkapkan apa yang ada di hati seseorang. Jadi kondisi hati seseorang ikut menentukan kemana uang itu pergi. Bayangkan kalau orang yang sangat kesepian, orang yang dipenuhi dengan iri hati, pendendam, dan orang tersebut punya banyak uang, kira-kira akan kemana uang itu akan pergi? Nah, uang hanya memberikan kemampuan atau bahan bakar apa yang ada di hati saudara. Jika hati saudara penuh dengan hal-hal yang mulia, jika hati saudara penuh hal-hal yang dari Tuhan, maka uang itu akan memampukan kita melakukan apa yang ada di hati saudara. Kadang-kadang saya mengucap syukur jika saya belum dipercaya untuk banyak uang, ya, karena dengan mempunyai sikap hati yang benar, maka Tuhan mempercayakan saya suatu saat punya banyak uang. Jadi waktu kami mengalami tugas penugasan sama istri di satu daerah, satu tempat di Provinsi Maluku Utara situ, dengan keadaan kondisi keuangan yang sangat minim, gaji calon pegawai negeri hanya 64.800, ditambah tunjangan kemahalan, tunjangan ini itu segala macam, hanya 200.000 rupiah. Kami kan berdua cuma berpikir, cukupkan dengan apa yang ada di tangan kamu. Jadi dengan kata lain, kami menjaga sikap hati untuk terampil mengelola keuangan dari hal yang paling kecil apapun. Nah, jika hati kita siap, maka berkat akan datang sendiri. Amsal 4:23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahkan 1 Timotius 6 ayat 9-11 katakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh. Mereka tidak bermaksud untuk jatuh, padahal di situ ya, tidak terjatuh dalam percobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa yang mencelakakan, sehingga menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bukan Tuhan yang menenggelamkan kita, bukan Tuhan yang menyebabkan kita mengalami keruntuhan, kebinasaan, tetapi keinginan hatimu yang ingin untuk menjadi cepat kaya, yang membuat engkau jatuh ke dalam jerat atau masuk dalam berbagai pencobaan yang hampa, sehingga menaklukkan kehidupan kita. Di ayat 10 dikatakan begini, karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bukan uangnya, tapi cinta akan uang. Masalahnya, kalau saudara cinta uang, uang tidak bisa cinta saudara. Ya, uang tidak akan bisa mencintai saudara kembali. Uang hanya tidak bisa mengembalikan cintamu. Sebab karena memburu uanglah orang menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ada duka yang seharusnya tidak kita emban, ada duka yang harusnya tidak kita tanggung kalau saja kita tidak memburu uang dalam hidup kita. Karena ya, memburu uang orang menyebabkan masuk ke dalam penjara. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, kalau saudara memburu uang, berarti uang ada di depan saudara dan Anda ada di belakangnya. Saya pagi hari ini mau membantu memberitahu, uang bukanlah pemimpin yang baik. Jadi jangan memburu uang. Ada hidup yang lebih benar daripada itu, yaitu yang kita perlu tahu. Nah, di sini seringkali saya berbicara sama anak-anak muda ya. Ada anak muda yang baru merintis pekerjaan. Nah, di sini katakan, jauhkanlah dari banyak duka yang tidak seharusnya kita pikul. Karena apa? Tadi disebutkan, satu, karena hanya ingin cepat kaya. Nah, dan kita mau mendengarkan dari teman yang tidak membawa kita untuk berkompetensi yang dengan berkompetensi yang benar, sehingga lihat, si ini sudah punya barang yang harusnya kita nggak perlukan, tapi karena melihat, karena teman kita, sehingga kita
mengeluarkan uang yang tidak seharusnya kita keluarkan. Nah, dalam kompetisi yang seharusnya tidak sehat, kita jangan ikut-ikutan. Karena iri, tidak mau kalah, karena ego sesaat, sehingga terjerat ke tempat yang kita tidak seharusnya. Nah, kita mau belajar, tadi yang dikatakan, Anda akan kehilangan apa yang Anda tidak bisa kelola. Matius 25 tadi dikatakan, ya, yang ada 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Dalam hal ini, kita mau belajar berapapun pendapatan saudara, ya, firman Tuhan katakan berikan yang terutama dan pertama untuk Tuhan dulu. Bagaimana? Firman Tuhan katakan, ujilah aku. Firman Tuhan katakan di Maleakhi, ya, di Maleakhi 3, kita sudah sering dengar, ujilah aku. Bahwa Tuhan akan membuat perbedaan. Orang apa yang dibedakan? Orang-orang sungguh-sungguh percaya kepadanya, sungguh-sungguh beribadah kepadanya, dengan orang yang tidak. Bahkan Tuhan bilang gini, Tuhan akan memberikan perbedaan kepada mereka yang mau mengandalkan Dia. Nah, waktu kita deal dengan apa yang dengan Tuhan, ya, kalau orang bilang mau memberikan 1/10 persembahan kasih dan lain-lainnya, kita deal dengan 90% ada di tangan kita, maka Tuhan mau kita pun pandai dengan 90% itu. Jangan dihabiskan dengan hal-hal yang nggak perlu. Kita harus punya disiplin hidup. Kita harus sisakan, atau kita saya diajarkan, Iwan, kamu harus tarik 10% yang tidak bisa kamu punya akses ke situ. Dia bilang gitu. Paksakan dirimu yang dengan apa yang ada 70-80% yang kamu ada harus cukupkan, ya. Jangan baru dapat gaji naik, ya, lihat barang bagus, ada HP baru, kita langsung pengen punya HP. Gajinya terbatas, HP-nya maunya 2. Ya, ada yang baru pengen yang beli. Oh, itu iPad, ada iPad baru, ada HP ini baru. Wah, ya. Kalau kita bisa beli, nggak ada jadi masalah. Tetapi tidak semua orang bisa membeli dengan mudah. Ada orang yang memaksakan dirinya dengan sangat memaksa, padahal hal itu kita tidak memerlukannya. Firman Tuhan katakan, cukupkanlah apa yang ada padamu. Ya, jadi selalu kita mulai. Dan saya dulu mencoba sejak di kos, waktu saya di SMA, saya ada uang seberapa pun yang kecil, habis ini saya selalu punya celengan, namanya kalau zaman dulu celengan ayam, ya. Saya selalu masukkan. Dan waktu saya di kos, begitu saya liburan mau pulang, saya nggak usah minta uang sama orang tua. Saya buka celengan itu cukup untuk beli tiket, ya, dalam 1 tahun. Ya, begitu pula kita, kalau kita setia dengan perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Nah, yang berikutnya, firman Tuhan kata gini, berkat Tuhan tidak bercampur dengan kesedihan. Ya, bayangkan sebagai seorang bapa yang baik, dia tidak akan memberikan berkat kepada anaknya jika anaknya jadi repot. Seringkali kita jadi bingung, ya, membedakan mana berkat, mana yang bukan. Nah, pada waktu menerimanya, nah, sesuatu yang kita mau, wah, yang pas kita mau tiba-tiba datang, wah, ini berkat dari Tuhan. Belum tentu, ya. Tetapi kenapa orang jadi sibuk bukan main sehingga menyusahkan hati? Karena berkat tersebut ternyata bukan berkat yang baik, bukan berkat yang halal, kalau yang sering bilang, ya. Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahnya. Tadi Pak Jeff menyampaikan hal itu. Kita juga ada di dalam terjemahan New King James Version dikatakan, the blessing of the Lord make one rich, and he had no sorrow with it. Nah, berkat dari Tuhan tidak menambahkan dengan kepedihan, tidak menambahkan dengan kesusahan. Itulah sebabnya yang saya simpulkan bahwa berkat Tuhan tidak bercampur dengan kesedihan. Jika Tuhan menjadikan aku kaya, bukan berarti aku untuk menaikkan standar kehidupan. Tetapi yang harus aku naikkan adalah menaikkan standar pemberian. Jadi pada waktu income saya naik, saya tahu bahwa itu bukan buat saya semua. Ada pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada saya, yang harus saya kerjakan supaya saya memberi lebih banyak buat orang lain, menolong orang lebih lagi.
membantu menyekolahkan orang lebih banyak lagi. Karena kehidupan ini bukanlah tentang untuk tentang hanya menerima, tetapi tentang memberi. Live if giving, not talking. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak materi yang mau disampaikan, nanti kita lanjutkan. Demikianlah BBL pembelajaran 15 sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati.